Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon class. How's your days? Miss harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita sudah sampai di pertemuan kelima. Sebenarnya harusnya kita pertemuan keempat. Harusnya sekarang genap itu praktek. Namun untuk sekarang kita pertemuan kelima dulu. Dan untuk praktek teks prosedur resep makanan atau minumannya, kalian bisa persiapkan untuk besok kita praktek langsung di kelas ya. Dipersiapkan, teksnya dipelajari supaya penyampaiannya bagus, pronunciation-nya bagus. Kemudian bahan-bahannya juga dipersiapkan untuk prakteknya. Sekarang kita akan membahas prosedur teks di another type of prosedur text. Apa Miss selain resep makanan dan minuman atau cara membuat makanan atau minuman? Prosedur teks itu apa lagi Miss? Prosedur teks itu ada juga untuk mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Itu adalah sebuah instruksi yang mana telah digambarkan secara berurut. Rentetan cara atau langkah-langkah dalam mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Itu juga prosedur teks yang mana bernama manual text. Ya, hari ini kita akan membahas tentang manual text class. For your information, manual text ini adalah teks instruksi atau petunjuk yang mana dia adalah bagian dari prosedur teks. Ya, diingatkan. Next page di sini. So what is manual text? Manual text itu sendiri apa definisinya, Miss? Benar, manual text itu prosedur teks, tapi tidak semua prosedur teks itu adalah manual text. Jadi manual text itu sendiri adalah bagian dari prosedur teks, that is an instructions or tutorial in using or operating something that is described in sequential and orderly steps. Manual steps itu adalah sebuah petunjuk atau instruksi atau tutorial dalam menggunakan, melakukan, atau mengoperasikan sesuatu yang mana telah tergambarkan dalam rentetan atau berurutan cara dan langkah. Jadi sama saja seperti prosedur teks resep makanan atau minuman. Yang membedakan manual teks di sini adalah ini lebih ke cara mengoperasikan atau petunjuk, instruksi, tutorial seperti itu ya. And then what is social function, purpose, aims of manual text? Jadi apa Miss tujuan dari manual text, manfaat dari manual text, sosial fungsinya, fungsi sosialnya dari manual text itu apa Miss? Di sini Miss sudah rangkumkan menjadi 3, yakni ada 1. The first is provides instruction on how to do something through sequential action or steps. Jadi fungsi dari manual text ini adalah menyediakan petunjuk bagaimana cara kita melakukan sesuatu, melakukan ataupun mengoperasikan sesuatu melalui rentetan cara atau langkah yang berurutan. Jadi 1 bla 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 bla, 2 bla 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 bla. Kita akan mudah memahaminya karena ini sudah sequential action or steps gitu ya kelas ya. Kemudian yang kedua di sini adalah achieve the best result efficiently. Kita lebih efisien, bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi bukan hanya resep makanan dan minuman yang akan kalau mengikuti prosedur teks resep makanan dan minuman kita akan mendapatkan hasil yang terbaik, tapi kalau kita mengikuti manual teks kita juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Contohnya ketika kita hendak menggunakan mesin pembuat kopi atau mesin penanak nasi. Jika kita tidak memahami petunjuk atau manual teksnya, mungkin kita akan susah mengoperasikannya ya. Jadi tidak mencapai tujuan yang mana kita inginkan. Kemudian yang ketiga di sini ada avoid accidents, damage and waste. Menghindari kecelakaan, kerusakan atau buang-buang.
Jadi di sini dengan mengikuti manual text kita akan terhindar dari kecelakaan, kerusakan mesin, barang dan sebagainya. Juga buang-buang. Di sini bukan cuma buang-buang bahan, bukan cuma resep makanan dan minuman saja yang buang-buang bahan jika kita salah. Tapi in manual text we can waste our time, kita bisa buang-buang waktu kita, buang-buang tenaga kita. Juga kita bisa buang-buang bahan alat yang mana kita punya jika kita tidak mengikuti the manual text of the alat gitu. Bisa dimengerti ya kelas. Kemudian manual text itu seperti apa Miss? Contohnya the example text of manual text gitu. Kita ke next page. Di sini ada the example of manual text. Ini adalah contoh teks di mana cara kita mengoperasikan atau menggunakan rice cooker. Semua di sini tahu pasti ya rice cooker itu apa. Sekarang hampir semua orang pasti bisa mengoperasikannya. Cuman mungkin ada yang belum tahu. Di sini ada manual text of using these machines. Jadi yang pertama itu adalah kita harus memahami bagian-bagian the part of the machines, the part of alat, bagian-bagian dari alatnya. Kalau kita tidak memahami bagian-bagian dari alatnya dulu, kita akan susah untuk memahami the manual text-nya. Jadi kita harus memahami dulu. Ini juga adalah bagian dari manual text ya, kelas. Jadi di sini ada lid knob, lid, pegangan tutupnya, the pan, pancinya, body of mesinnya, mesin dari rice cookernya, kemudian light indicating cook, light indicating warm, lampu tanda memasak, lampu tanda menghangatkan, kemudian switch, tombolnya, tombol untuk mengoperasikannya, kemudian power cord, kabelnya untuk menyambungkan tenaga listrik ke aliran listrik ke powernya, ke mesin rice cookernya. Kemudian ada juga di sini bagian-bagiannya meskipun tidak nempel dengan body of mesin, tapi ini juga adalah the part of the alat. Measuring cup, ini cupnya untuk kita menakar beras ataupun airnya. Scoop, centongnya. Kemudian steaming, ini juga alat dari di rice cooker, tapi tidak digunakan untuk menghangatkan nasi. Mungkin bisa digunakan untuk menghangatkan makanan dan lain-lain ya. Next page. Di sini ada di manual text-nya. Kalau tadi kita diperkenalkan the part of the machines, the part of bagian-bagian dari alatnya. Di sini adalah manual text-nya. How to cook rice using rice cooker. Ini sudah terentet ya kelas ya, sudah ada tahapan-tahapannya. Bedanya dengan prosedur teks resep makanan dan minuman yang kemarin kita bahas, di sini tidak ada bahannya, tidak terlampirkan di ingredients. Kenapa, Miss? Karena ini adalah manual text ya. Jadi tadi itu sudah dijelaskan, manual text itu adalah rentetan cara mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Langsung saja kita baca. Di sini ada the first steps. Di sini adalah measure rice with the measuring cup. Then rinse the rice thoroughly using other container. Jadi kita ambil beras, takar dengan measuring cup yang tadi di page sebelumnya. Kemudian cuci berasnya menggunakan tempat lainnya, other container. Jadi cari tempat wadah lainnya selain dari the part of rice cooker ini ya. Cuci secara berkala. Kemudian second is put the rinse rice in the pan and add water to the recommended scale or to your personal taste. Kemudian ini masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam panci dan tambahkan air dengan menggunakan takaran yang sudah direkomendasikan. Biasanya itu kelas menggunakan
Measuring cups, kalau biasanya menggunakan measuring cups, misalnya berasnya di situ ada 20 mili, airnya juga 20 mili, tapi or to your personal taste, tapi juga bisa menggunakan selera kalian, mau lebih padat berasnya atau mau lebih padat nasinya atau mau lembek nasinya, itu terserah kalian bisa tambahkan atau kalian bisa kurangi airnya. Kemudian then soak the rice in water at least for 30 minutes. Rendam berasnya di air kurang lebih 30 menit. Kalau dari manual text-nya begini ya. And then the fourth steps here is place the pan into the body, make sure the pan settles properly. Masukkan pancinya ke dalam body of the rice cookernya. Pastikan bahwa pancinya sudah pas dengan badinya. Di situ ada gambarnya, gambar tangan dan panci dan tanda memutar, itu artinya kalian make sure bahwa itu sudah settles properly. And then the next steps here is close the lid firmly. Tutup mesinnya, the body-nya dengan rapat. Pastikan rapat ya. Kemudian plug in and press the switch. The light indicating cook will be on. The cooking will start immediately. Plug in and press switch. Plug in the power cord-nya tadi. Kabel yang menyambungkan sumber aliran listrik ke the body of the machine atau rice cookernya itu dimasukkan, di plug in. Kemudian press the switch button, pencet tombolnya ke bawah. Kemudian the light indicating cook will be on. Lampu tanda memasak otomatis akan hidup yang merah ya kelas. Kemudian nasi akan dimasak oleh rice cookernya. Kita tinggal diamkan saja gitu. Kemudian when the rice is cooked, the switch will move up to the keep warm, and the light indicating warm will be on. Ketika nasinya sudah masak, lampu switch, tombol switchnya tadi itu, tombolnya akan berpindah ke atas, to move up, to keep warm. Jadi lampu indicatingnya akan berubah menjadi warm, otomatis setelah matang kelas. After the switch moves up, leave the lid closed for at least 15 minutes to steam the rice fully. Kemudian setelah switchnya pindah ke atas, kemudian di light indicating warmnya itu hidup, lampu hijaunya itu hidup, jangan langsung dibuka. The lidnya jangan langsung dibuka, tetap diamkan, tetap tutup lidnya sampai kurang lebih 15 menit. Untuk apa, Miss? Untuk, kalau di sini dari bacaannya ini untuk steam, untuk mendiamkan nasinya, make sure bahwa nasinya akan lebih matang gitu. Kemudian scoop and mix the rice well. Buka lalu aduk nasinya tadi, lalu bisa disajikan. Kemudian yang terakhir adalah unplug. Buka, copot di power cord tadi dari sumber listriknya. Jangan lupa ya kelas, takutnya lupa dicopot. Itu adalah manual text cara menggunakan rice cooker kelas. Bisa dipahami ya. Di stepsnya mudah sekali dipahami, apalagi ditambah dengan gambaran-gambarannya, akan mudah kita pahami ya. Next, di sini ada questions. Pertanyaan ini adalah sehubungan dengan teks yang tadi Miss bacakan. Miss harap kalian menjawab teks ini. Kok selama ini tidak pernah ada yang menjawab teks yang Miss kasih ya? Kalau yang dari video, kalau dari kelas kan kita bahas bersama. Kalau yang kelas online nih kurang aktif, kurang tahu Miss harus bagaimana. Ini pada video pembelajaran sudah Miss buat
Pertanyaannya ada 3. What is the definition of manual text? Definisi dari manual text itu apa? Kemudian yang kedua, what is the text above about? Maksudnya teks sebelumnya. What is apa maksud dari teks sebelumnya tadi yang Miss baca bersama-sama. Kemudian yang ketiga, what is the function of manual text? Apa fungsi dari manual text? Miss harap kalian menjawab pertanyaan ini ya, karena ini juga menyangkut penilaian kalian. Kok tidak pernah ada yang menjawab question dari Miss gitu sampai bertanya-tanya gitu. Tapi gak apa-apa, kita bisa try it now gitu, mencoba untuk menjawabnya sekarang. Masih ada kesempatan untuk kalian. Next, di activity ini ada tugas untuk kalian. Yang tadi itu cuman seperti pertanyaan sedikit saja, yang ini activity ya tugasnya. This is the real activity. Di sini ada contoh manual text, kalian bisa baca dan pahami sendiri. Kemudian kalian artikan jika ada salah satu kosakata atau vocabulary yang kalian tidak pahami, atau bisa tanyakan ke Miss. Ini adalah how to remove bubble gum on your clothes. Bagaimana cara menghapus atau menghilangkan permen karet dari bajumu. Ini juga bisa jadi tips untuk kita yang tidak tahu caranya ya. Kalian bisa baca, bisa artikan jika tidak dimengerti satu atau dua katanya. Dijawab. Kemudian the next page here is the question, activity-nya. Jadi answer the question based on the text above, based on the text before maksudnya. Jawab pertanyaan berdasarkan dari teks yang tadi Miss kasih, yang contoh teks how to remove bubble gum on your clothes. Jadi yang pertama ini ada what is the purpose of the text, mention. Yang kedua ada mention the supplies that you need. Yang ketiga, what should you do before you put the clothes into freezer. Kemudian yang keempat, why do we put the clothes into the freezer. Yang kelima, what do we need to peel off the frozen bubble gum. Jadi 5 pertanyaan ini kalian wajib kumpulkan ke Miss besok. Dicatat di buku tugas jawabannya, besok harus sudah selesai ya. Nanti juga akan ada tes formatif dalam bentuk file yang akan Miss kirim, itu juga pilihan ganda ya, itu juga tugas. Mungkin hanya itu materi hari ini yang dapat Miss sampaikan. Jika ada pertanyaan terkait dari the definition, the function, materi, the example of the text, the questions, the activity, atau apapun itu, kalian bisa langsung chat private ke Miss kapanpun itu, jam berapapun itu, tapi dengan cara yang sopan ya kelas ya. Jangan lupa assalamualaikum, jangan langsung pape ya, jangan. Miss tunggu respon kalian. Absensi tetap ya, absensi tetap Miss lihat dari cara kalian berkomentar di video ini. Kalau tidak berkomentar berarti kalian tidak menonton, berarti kalian tidak hadir dalam pertemuan hari ini. Jadi otomatis absennya alfa. Mungkin hanya itu yang dapat Miss sampaikan. Diingat tugasnya besok dikumpulkan, terus praktek prosedur teks resep makanan atau minuman kita akan lakukan besok, dipersiapkan. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you so much for watching this video and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.